Jadi Nabi sedang berkhutbah, Sulaik masuk duduk, kata Nabi, qum, tagak. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau masuk salah seorang kamu ke masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa, hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Maknanya salat dia 2 rakaat sebelum dia duduk. Tapi ada perintah Nabi, falyujawiz, ringkaskan salatnya. Nah, jadi itulah nama kecian bahwa solatku kalau dari sisi panjang pendeknya bisa dibagi 3 kategori. Satu, maqamnya adalah tatwil, memanjangkan bacaan. Itu nombor suwo. Awak di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, kalau beliau berdiri salat malam hari sampai tafattarat qadama, sampai membengkak kedua kaki beliau karena panjangnya beliau membaca ayat. Itu maqam tatwil namanya. Nah, ada dan maqam iqtisad yang sedang tawassut. Mana tadi? Salat al-faraid. Nah, salat fardu. Nah, kemudian berikutnya ada salat-salat yang ringkas, seperti seseorang kadang dia mengqasar salat karena dalam bermusafir, berbagai macam. Nah, terkait dengan istiftah tadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan membaca istiftah bima wa ansab bimaqamihi, mana sesuai dengan maqam salatnya. Nah, kalau maqam panjang baca wajah tu, kalau maqamnya pendek baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian kalau maqamnya tawassut, ya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kenapa? Karena seluruh alfaz istiftah, seluruh lafaz tadi datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita, sedangkan yang populer selama ini adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dan mayoritas kita, banyak umat membacanya hanya sebagian saja sampai kalimat wa ana minal muslimin. Padahal kalau kita telusuri hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang istiftah wajjahtu wajhiyah, ada beberapa lafaz, ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang pakai wajjahtu. Mana saja dari dua lafaz itu yang didatangkan, yang dipakai oleh orang dalam salat, sah. Tidak ada yang bid'ah satupun. Tetapi yang datang dalam Sahih Muslim, kalimatnya adalah wajjahtu wajhiyah. Nah, bacaan yang kita pakai selama ini, banyak umat karena merujuk biasanya satu kitab yang biasa dipakai di MDA, di TPA, sehingga terhenti sampai wa ana minal muslimin. Sedangkan di dalam hadis Sahih Muslim itu yang tinggal sepanjang yang dibaca itu sambungannya, Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena sepanjang itu yang tinggal itu. Nah, sedangkan doa istiftah yang lain, nah, dipilih oleh beberapa ulama, itulah yang afdal. Nah, yang afdal, ada yang mengatakan bahwa wajah itu afdal. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang ada di dalamnya dan makna-maknanya tentu lebih mendalam. Itu alasannya.
Tetapi ada ulama yang mengatakan yang afdal itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, kenapa Allahumma ba'id yang afdal? Dasar dari ulama itu mengatakan karena lafaz ini dan riwayat ini ada di dalam sahihain, dalam dua kitab hadis yang sahih, yaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Sedangkan wajah itu hanya ada di dalam riwayat Imam Muslim saja. Jadi yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya itu afdal dikarenakan apa? Dikarenakan dia muncul dalam dua kitab sahih. Sedangkan wajah itu hanya di dalam sahih Muslim saja. Sedangkan ada seperti madhab Hambali malah berpendapat yang afdal itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada 4 kalimat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa alasan mazhab Hambali mengatakan ini afdal? Karena ini yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Al-Khattab, oleh Utsman bin Affan. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah menjaharkan doa istiftah ini ketika jadi imam, dan di belakang beliau tentu adalah para sahabat Nabi. La yunkiruha ahad, tak seorang pun yang mengingkarinya. Artinya sepakat sahabat Umar membaca itu. Dengan alasan itu makanya mazhab Hambali mengatakan inilah yang afdal. Nah, berarti afdaliyah di sini bukan berarti dikarang-karang oleh para ulama mazhab, tetapi sudut pandang mereka yang berbeda dalam melihat keafdalannya. Yang satu melihat panjangnya, makna yang terkandung di dalamnya. Yang satu melihat dari riwayatnya. Yang satu lagi melihat dari pengamalan para sahabat padanya. Nah, karena itu ketika orang mengajarkan istiftah dengan berbagai ragam itu, yang ingin saya sampaikan, jangan ada satu orang yang membid'ahkan yang lain atau yang mengatakan yang lain tidak sunnah. Nah, itu catatan penting dahulu. Jadi Allahumma ba'id dibaca oleh kita misalnya, jangan katakan orang membaca wajah itu tidak sunnah. Nah, jangan mengatakan orang yang membaca subhanakallah bihamdika tidak sunnah. Seluruh lafaz tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam teori ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama, yang seperti ini disebut dengan tanawwu namanya. Jadi ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan dalam bentuk keragaman. Jadi beragam, bukan dalam makna tadad, bertentangan. Jadi kalau bertentangan itu berbeda dengan tanawwu. Tanawwu beragam. Nanti ketika kita berbicara tentang raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kan ada yang mengambil hadis hadwa mankibain, setentang bahu, ada yang hadwa uzunain, setentang telinga. Nah, artinya apa? Siapa yang mengangkat tangannya setentang bahunya berarti mengambil sunnah, dan siapa yang mengangkat tangannya setentang telinganya juga mengambil sunnah. Dan yang kita pilih adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Sebenarnya antara setentang bahu dengan setentang telinga tidak berbeda dalam hal itu. Kenapa? Karena bisa saja pertengahan dari telapak tangan setentang bahu, sedangkan ujung jari sudah setentang telinga. Keduanya diamalkan. Itu ijtihad. Nah, begitu juga terkait dengan istiftah ini. Berarti seluruh lafaz yang saya sebutkan tadi, apakah lafaz dari Ali bin Abi Thalib wajjahtu wajhiya,
atau lafaz yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nah, kemudian atau lafaz dari hadis Umar, subhanakallah bihamdika, seluruhnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat tersebut, seluruh lafaz tadi ada dalam kitab-kitab sahih, baik di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari maupun di dalam sahih Al-Imam Muslim. Nah, terus bagaimana kita memilihnya? Dan saya sudah jelaskan bahwa ada di antara ulama tadi yang memilih satu-satu, itu yang afdal. Tapi ada ulama yang mengatakan yang sebaiknya dipilih satu kali ini, satu kali itu. Karena semuanya dari Nabi. Kadang baca wajah tu, kadang baca Allahumma ma'in, kadang baca subhanallah wa bihamdika. Bahkan ada lagi doa istiftah yang lain, walaupun dalam hal ini ulama mengatakan itu doa tidak dalam istiftah, tapi kapan saja ada seseorang salat di belakang Nabi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ketika itu Nabi SAW bertanya setelah salat, man qala tilkal kalimat, siapa yang mengatakan kata-kata seperti tadi. Nah, ada sahabat yang mengatakan, kata Nabi SAW, ibtadarah, bergegas malaikat untuk mencatat. Siapa yang lebih dahulu untuk mencatatnya? Tetapi sebagian ulama mengatakan itu tidak dalam istiftah, kapan saja itu zikir. Nah, dari 3 riwayat tadi yang saya sebutkan, wajjahtu wajhiya dengan Allahumma ba'id baini, kemudian berikutnya subhanakallah bihamdika, di antara ulama ada yang mengatakan sudah. Nah, pilihlah sekali-sekali memakai ini, sekali-sekali memakai itu. Itu ada yang berpendapat demikian. Apa alasannya? Supaya seluruh sunnah itu teramalkan. Dia tidak perlu memilih satu saja. Silahkan. Nah, bahkan tadi saya katakan ada orang yang mengatakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Walaupun tidak ada secara eksplisit, ya, secara sharih di dalam hadis ditegaskan bahwa itu hanya dibaca dalam istiftah, tapi sebagian ulama memasukkannya dalam istiftah. Jadi kalau ada yang memasukkan dalam istiftah, sebenarnya tidak perlu lagi pakai wajah tu. Nah, yang agak aneh itu kita adalah menggabungnya dua istiftah. Sudah pakai Allahu Akbar kabira, datang lagi wajah tu. Jadi bukan satu istiftah, jadi istiftahain, jadi 2 istiftah. Sebenarnya hadis tentang Allahu Akbar kabira itu ada dalam Sahih Muslim. Tetapi kita tidak menemukan secara tegas, ya, dalam beberapa riwayat itu hanya dikatakan di belakang Nabi saja. Bainama nahnu nusalli. Ini hadis Abdullah bin Umar. Tatkala kami salat ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, il qala rajulun minal qaum. Ketika itu ada seorang laki-laki berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, manil qail kalimata kadza wa kadza? Siapa tadi yang mengatakan kalimat ini dan kalimat ini? Qala rajulun minal qaum, orang yang bermakmum tadi berkata, ana, saya ya Rasulullah. Qala ajibtu laha, kata Nabi, aku takjub dengan kalimat-kalimat yang dibaca oleh orang di belakang tadi. Kemudian kenapa? Futihat lahu abwabus sama, terbuka pintu langit karenanya. Ada pula riwayat yang mengatakan dalam Sahih Al-Imam An-Nasa'i, yaitu ibtadaraha 12 malaka, bergegas 12 orang malaikat untuk mencatat kalimat itu. Nah, cuma yang anehnya sebagian mengatakan itu istiftah, cuma kita gabung 2.
menggabung duanya tinggal tu Allahu Akbar. Langsung saja kabirahnya leh. Padahal Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram. Jadi kalau dia berzikir begitu, ya seperti yang dikatakan oleh orang tadi, Allahu Akbar. Kemudian ketika dia mengatakan ini, dia baca Allahu Akbarnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada di antara ulama yang menjadikannya itu istiftah. Nah, tidak perlu lagi digabung dengan wajjahtu wajhiya, dua istiftah jadi. Nah, jadi pendapat yang keempat apa tadi? Pilihlah mana yang suka. Nah, kita memilih apa? Ketika ditanyakan kemarin itu, kalau awak milih dan mak, Buya milih yang mana? Saya katakan saya memilih sesuai dengan maqam. Nah, salat itu kan tidak sama saja suasana dan kesempatannya. Dan memang ada salat-salat yang ditujukan atau disyariatkan sesuai dengan contohnya adalah maqamnya, kondisinya adalah berpanjang-panjang padanya, seperti qiyam Ramadan, qiyamul lail. Nah, untuk yang seperti itu, karena isi dari salat itu adalah zikir, isi dari salat itu tilawatul Quran, isi dari salat itu doa, maka ansab yang lebih sesuai untuk salat-salat yang panjang itu adalah wajah. Sedangkan salat yang sifatnya iqtisad, kan salat kan tak boleh seluruhnya panjang. Ingatkan kasus Mu'adz. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat kalau menjadi imam tolong ditimbang-timbang yang ada di belakang kita sebagai makmum. Nah, jadi hadis Mu'adz ibn Jabal yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Mu'adz itu salat dengan Nabi al-Isya al-akhirah, salat Isya dengan Nabi. Selesai salat dia pulang ke kaumnya, ya, ke jorongnya itu, kemudian fayusalli bihimus salat. Mu'adz salat dengan kaumnya. Nah, ini banyak hukum terambil dari situ. Ada pertanyaan sebagian orang, boleh tak kalau kita misalnya nih salat sunnah, tiba-tiba datang orang bermakmum kepada kita, padahal dia salatnya fardu. Sering jadi pertanyaan itu satu. Yang kedua, apakah boleh seseorang mengulang salat? Dia telah melakukan tadi, kemudian datang dia, misalnya seseorang dalam musafir, dia salat di perjalanan, kemudian masuk dia masjid, kebetulan orang sedang melakukan salat yang sama. Boleh dia tak mengulang? Ini ada hadis lain yang menegaskan ini, hadis di Masjid Khaif. Kemudian termasuk juga boleh tak orang yang mengulang tadi menjadi imam sedangkan makmumnya melakukan salat fardu. Nah, ini terjawab oleh hadis Mu'adz, di samping bagaimana adab menjadi imam. Jadi Mu'adz setelah salat Isya bersama Nabi bergegas pulang ke kaumnya menjadi imam. Fa yusalli bihimus salat. Tapi karena dia hafiz, tidak tanggung-tanggung, dia bacanya Al-Baqarah. Wa qara'a bihimul Baqarah. Nah, faqala, nah, qala kata Jabir bin Abdullah, fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Nah, karena Al-Baqarah yang dibacanya, akhirnya ada satu orang yang memisah berjamaah dengannya, meringankan salatnya, meringkas salatnya. Nah, mungkin nyoturi Al-Baqarah sepanjang itu. Fa balagha dzalika Mu'adz.
Nah, orang yang memisah tadi dari Muaz diberitahukan oleh orang perbuatan orang tersebut, berarti dia memisah dari jamaah yang ikut dengan Muaz bin Jabal. Faqala, apa kata Muaz mengomentari orang itu? Jadi hati-hati, innahu munafiq, kata Muaz. Mungkin Muaz marah dia memisah dari jamaah itu, dikatakan dia itu orang munafik. Fabalagha dzalika ar-rajula. Nah, ucapan Muaz yang menuduh dia munafik ini sampai kepada orang itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata orang itu? Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina. Ya Rasulullah, kami ini pekerja yang bekerja dengan tangan kami. Artinya apa? Mereka bukan orang kosong, tetapi orang yang melakukan pekerjaan rutin handicraft dengan tangan mereka langsung. Jadi tidak pakai anak buah dan berbagai macam. Nah, kemudian wa nasqi binawadihina, kami juga mengangkut air dengan unta-unta kami. Artinya apa? Dia mengatakan waktu dia itu tidak lama, dia harus melanjutkan pekerjaannya. Nah, wa inna Mu'adzan shalla binal bariha, Mu'adz salat kemarin dengan kami. Faqara al-Baqarah, dia baca surat al-Baqarah. Fatajawwaztu, maka aku ringkaskan salat, artinya memisah, mufaraqah dengan jamaah dia. Faza'ama anni munafiq, akhirnya dia tuduh saya seorang munafik. Mengadu dia kepada Nabi. Faqala Nabi, apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, afattanun anta? Ya Mu'adz, engkau buat fitnahkah Mu'adz? Nah, sampai 3 kali Nabi. Afattanun anta? Afattanun anta? Afattanun anta? 3 kali Nabi. Engkau pembuat fitnah ya, wahai Mu'adz. Nah, Iqra' wasyams wa duhaha wassabih isma rabbikal a'la wa nahwaha. Kalau engkau jadi imam, baca sajalah wasyams wa duhaha, atau baca sabih isma rabbikal a'la, kata Nabi. Itu maknanya apa? Bahwa salat berjamaah itu yubna 'alal iqtisad. Bahkan dalam riwayat lain, idza sallaita ma'al jamaah fa aqsidu, kalau kamu salat bersama jamaah, sederhanakan salatmu. Wa idza sallaita bi nafsik, tapi kalau engkau salat sendiri, faqra ma syi'ta, bacalah apa yang ketuju engkau dari ayat Al-Quran. Ada awak kan acok terbalik kau. Tiba di jamaah panjang, tiba di surang. Nah, jadi ketika salat berjamaah, maqamnya bukan maqam berlama-lama, bukan salat yang disyariatkan berlama-lama afdal, tapi iqtisad, sederhana. Apalagi kalau di belakang kita itu banyak orang-orang yang tua atau punya hajat tersendiri, apalagi masjid-masjid yang berada di pinggiran jalan. Nah, ini perlu betul itu. Orang-orang musafir atau masjid di tempat-tempat tertentu seperti di bandara dan macam, ini pesawat mau menunggu nih, baca Al-Baqarah kan, tambah lagi Ali Imran, tidak mungkin pesawat menunggu jemaah tadi. Nah, dengan itu perlu seorang imam. Jadi imam itu, saya sekarang ini, saya sering kalau saya ingatkan ini, banyak orang yang kadang-kadang marah-marah saja gitu. Ini sebentar lagi Ramadan mau datang kan. Nah, kelemahan pengurus masjid mencari imam Ramadan itu bacaannya melenggok saja, suara rancak saja, tapi kefaqihannya di dalam salat kurang. Ini yang jadi bermasalah. Yang tidak faqih di dalam menjalankan tugas keimamannya.
Jadi jangan diabaikan ilmu. Jangan diabaikan ilmu. Nah hari ini malah yang banyak, biarlah anak ketek. Di belakangnya orang tua-tua. Ya bacaannya bedanya paling-paling iramanya. Karena suara memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Nah, tapi kita kadang mengabaikan aspek keilmuan. Seorang imam itu dia adalah mu'tamanun, pada dia ada amanah makmum. Nanti kita akan sampai kepada bagaimana kalau seandainya seseorang datang masbuk, kemudian tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Bukankah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat? Kan Nabi SAW la salata, bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah sekarang orang masbuk, tidak ada kesempatan. Setelah dia bertakbir takbiratul ihram, kemudian dia takbir untuk rukuk ikut dengan imam, dengan dalil bahwa siapa yang mendapatkan rak'ah imam dalam keadaan rukuk, maka dia telah mendapatkan salat itu. Nah bagaimana Al-Fatihahnya? Para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dibawakan oleh imam. Nah itu yang dikatakan, makanya imam itu mu'taman, imam itu dhamin, dia yang menjamin. Nah bukan kalau salatnya tidak benar, dia baru hanya tahu membaca Al-Quran karena itu fokus dia. Nah bagaimana dengan kaifiat salat dia? Bagaimana dengan ilmu dia tentang menjadi imam dan sebagainya? Nah, cuma kan kalau begini kita katakan, kan ada saja nak nama bertanya balik kalau mendengar kaji model kau nyo faham kalau. Tapi kadang-kadang kaji kau separuh saya sampai. Lah tak boleh ada buaya tu cari-cari imam. Nah itu lo kayak ceritanya keluar tu. Ini yang jadi persoalan terus. Bertanya tak mau. So imamatus sabi, imamah anak kecil, apalagi anak kecil yang belum lagi balik, yang masih mumayyiz, kadang didahulukan. Nah, itu tidak afdal walaupun salatnya sah. Jadi karena itu perlu ilmu. Nah, kasus Muaz ibn Jabal, Muaz sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, malah tersalah di dalam mengambil sikap melihat orang memisah dari jamaah. Dia katakan itu alamat orang munafik yang seperti itu. Ternyata ketika orang tadi mengadu kepada Nabi SAW, Nabi tidak menyalahkan orang itu, tapi malah menegur Muaz, afattanun anta, engkau pembuat fitnahkah? Makanya Nabi SAW memberikan petunjuk, Iqra, baca saja Syamsi wa duhaha, atau baca Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Jadi itu maknanya apa? Salat fardu itu adalah salat yang maqamnya maqam iqtisad, maqam sedang. Pelaksanaan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tapi adakah salat yang maqamnya adalah tajawuz, yaitu diringkaskan? Ada. Seperti apa? Contoh, salat ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, Nabi SAW memerintahkan agar salat itu diringkaskan, jangan panjang pula. Pilih ayat yang paling pendek. Kalau perlu tentu di sini maqam yang tepat membaca istiftahnya adalah membaca yang paling pendek juga, atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa saja yang sunat ditinggalkan. Nah itu kan terjadi pada hadis Sulaik. Ada Sulaik Al-Ghaffani namanya, hadis sahih, dalam Sahih Muslim juga ada. Datang dia, Nabi sedang berkhutbah. Dia datang, mungkin yang hadir dalam fikiran dia adalah mendengar khutbah. Ketika dia hendak duduk langsung mendengarkan khutbah, ditegur oleh Nabi, qum. Kata Nabi, berdiri. Nah, jadi kalau ada pula fatwa yang mengatakan kalau imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah itu, tak boleh solat sunat itu. Nyok khutbah tu ganti 2 solat zuhur tu. Kan ada pula yang mengatakan begitu. Nah, pendapat seperti itu tidak sesuai dengan hadis Nabi yang sahih itu.
Jadi kalau orang datang Jumat, khutbah sedang berlangsung, dia tetap sunnah melakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, itu yang terjadi pada Sulaik Al-Ghatfani. Kata Nabi, qum, bangkit, kata Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, wal imam yakhutub, sedangkan imam yakhtubu, sedang berkhutbah. Ini juga petunjuk sebenarnya. Afdalnya yang berkhutbah itu adalah imam. Dan afdal yang jadi imam itu adalah khatib. Ini sebenarnya. Itu makanya imam masjid itu ditunjuk. Anda awak kau indah imam tundur-tunduan, pak salah. Nah, pengurus masjid kelemahannya hari ini kan tidak mau memanage masjid itu sesuai dengan petunjuk dalam sunnah tadi. Kenapa? Karena ulama posisinya di masjid itu di bawah ketua. Ini mungkin organisasi yang mengurus masjid akan tidak senang pula mendengarkan saya mengatakan begini. Saya katakan maaf berulang kali, DKM, Dewan Kepengurusan Masjid itu harus menyadari bahwa yang menjadi pengelola tertinggi dari masjid yang akan memberikan fatwa, memberikan arahan itu adalah ulama. Nah, itu konsep Minangkabau dahulu. Surau itu berbuya. Buyalah yang memberikan petunjuk. Dewan pengurus itu menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan arahan buyanya. Itu konsepnya itu. Jadi tidak usah apa itu dibanding ke mana-mana apa yang mengurus masalah itu. Jadi yang menjadi penentu bagaimana masjid itu dikelola adalah ulamanya. Kalau di awal itu nan buya suraunya. Dia yang bertanggung jawab. Termasuk juga siapa yang akan, kalau terjadi kan ceramah kini kan didatangkan dari mana-mana. Kalau ada kajian yang tak bersesuaian dengan apa yang didengar selama ini oleh jamaah, kira-kira siapa yang akan meluruskan atau memberi tambahan kajian? Ya buyanya. Aku ndak. Penceramah itu diukur kajinya oleh pengurus. Sehingga pandailah pengurus dan tak pandai mengaji, memberhentikan ustaz yang pandai mengaji. Ikolah berpuluh tahun ambo ingat kan kau. Dan karena mengecekkan iko dulu di Bukit Tinggi pernah ambo diperhentikan di satu masjid, tidak ketujuh oleh pengurus. Nah, caranya adalah nyukurangi separuh jadwal ambo karena tersinggung. Dulu begitu. Tidak bisa pengurus kau perhentian ustaz begitu saja. Untuk ulama awak. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya buya, siapa imam besar yang menjadi buya yang diamanahkan. Jadi kalau ada kaji bermasalah di jamaah, maka yang akan berdialog dengan ulama nanti itu adalah buya surau itu. Itu makanya syarat buya surau itu tidak ada serupa adolan cerita syarat buya tu punya pondok madon sulu itu babuek-buek mengkalamak di awak saja tu. Tidak benar cerita itu. Ambokan itu nambo khawatirkan orang tak tahu joranah Minang, tapi kemudian mengecek dengan berbagai cara. Apabila oleh sebagian yang tak faham. Kalau mereka itu tu bihamka tak sah buyanya dah. Tidak berpondok ke dah. Tidak majan suluk ke dah. Padahal yang ma'ruf selama itu buya itu dipakai siapa? Tak ada orang berbeza pendapat tentang buyanya buya hamka. Jadi jangan dibuat balik tu merusak awak namanya tu. Merusak tatanan negari orang, tak boleh modal itu. Buya itu adalah basurau. Buya itu membina umat. Bukan hanya menceramahi. Nah, itu yang dilakukan
Nah, apa tugasnya? Salah satu tugasnya menjadi imam besar dari suatu masjid. Nah, konsep kini imam besar. Nah, dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada ustaz, lain lo kaji yang kasih awak ke bertanya, ya Buya tadi. Kalau ada naragu Buya tadi nak berdialog dengan ustaz nanti botu. Mana kok muda itu ustaz? Alasannya. Aku indak komisi dakwah memperhentian ku Buya ndak apa lagi kalau memperhentian berdasarkan salero, itu beresiko rusak denyo wibawa keulamaan. Nah, jadi imam itulah yang bertanggung jawab berkhutbah. Karena itu di berbagai tempat kecuali negara awak, khatib itu tidak ganti-ganti orang dong. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab, termasuk Mesir mana-mana, khatib itu saja. Nah, khatib itu adalah imam itu. Dia yang jadi khatib dan dia yang jadi imam. Jadi setiap awak pergi Jumat ke situ, ya besul aja khutbah. Nah, ini mengambil dari apa? Isyarat dari hadis tadi, wal imamu yakhtubu, imam berkhutbah. Berarti yang menjadi khutbah itu siapa? Imam. Sedangkan awak kini tidak, tiap pekan berganti. Anan tibo itu kadang-kadang tidak luruh jadi imam. Akan bertambah rumit jadinya. Akhirnya muncullah ide imam berbeda, khatib berbeda. Nah, kadang-kadang khatib kok bisa jadi imam. Cuma adeklah karena dua undangan kok. Akhirnya tetap saja imam lain, yang khatib lain pula. Padahal afdalnya yang menjadi imam siapa? Yang maktubah. Nah, dia yang afdal. Al-imamu yaktub. Bukan berarti saya katakan nanti tidak sah Jumat, bukan tidak sah, tapi afdalnya adalah yang menjadi imam adalah khatib. Abara banyak dan buat kemudian tradisi sebenarnya perlu untuk kita tinjau ulang. Alasannya mau pernah ngechat ketika ambo khutbah, ambo diundang, terus saya oke lah. Dalam setahun kadang ambo isi cie, tapi ambo minta izin ya. Lai dak parah-parah mana bacaan ambo salah jadi imam kalau ketubah tu. Kalau ceramah Ramadan terserahlah, tapi untuk khutbah izinkan ambo jadi imam supaya ambo bawa kedua-duanya. Nah, ada nanamu, ada nanindak. Nanindak tu ada camihnya, sehingga ambo potong dulu. Tak masalah amplopnya, amplopnya agian salah kayaknya. Alasannya kan dari itu, amplop lah dua tersediaan. Ambo tak ni amplopnya dah, nanti itu tak ni. Nah, cuma ambo pengen biarlah ambo jadi imam. Nah, itu contoh bagaimana rumitnya kita melakukan perbaikan. Nah, kalau untuk Ramadan ya silahkan. Nah, tetapi banyak pula yang mempertanyakan. Kamu kan jadi tanya, "Bako dak ketubah-tubah buya ka mama?" Yang ndak mau ketubah disuruh ambo saja. Kenapa? Karena Nabi dulu ndak lo pergi ketubah ke Masjid Kubar. Ketubah nu saja beliau saja. Nah, jadi karena itu ambo berpendapat perlu untuk awak kembalikan. Kenapa dikembalikan? Sebenarnya untuk ulama itu penting, perlu. Begitu. Yang pertama mengasah keilmuan. Jadi kalau awak model mengaji model kini gua, patang kaji awak sampai situ, kok kebasambung. Ambo juga harus mempersiapkan diri, harus mengaji lah balik. Kalau tidak, tu bisa kaji petang berulang dia balik. Lama-lama panik dengan akan petang lagi kaji. Ya itulah balik lah 3 kali itu ke itu semua. Nah, jadi orang yang mengaji rutin berkesinambungan pasti harus membekali dirinya dengan keilmuan. Nah, tapi kalau setiap hari berbeda jamaah, sama 30 malam Ramadan, 30 lalu musajinya. Ada tu nanti suanya cik, saya konsepnya tu. Ambo dulu ketika masih sekolah di SLTA ya, di MPK rajin
untuk berkunjung kau saji iko apa saji itu. Bersua dengan ustaz yang sama, petang tu saji itu je kajinya. Sikoi kiko je. Nah pernah bertanya, petang itu ustaz. Nyo jamaah dah berlain, nyo nak mendengar lo nak petang tu. Nengko, dek nyo nak mendengar. Nah. Jadi sebenarnya cara awak kini ko ndak lebih maslahat daripada cara buya-buya awak dulu. Kalau buya dulu nyo duduk nyo ngaji itu tari, ndak mungkin kaji ke petang diulang. Jadi cuma awak mengembalikan yang terbaik itu. Itu faedahnya. Ulama terpacu untuk mendalami. Yang kedua, ulama bisa menyampaikan persoalan dan ditemuinya di dalam kehidupan. Seorang ulama baru melakukan pembinaan kalau nyo hidup masyarakatnya, nyo tahu masalahnya. Kan banyak orang yang salah sangko ketika ambo mengecekkan, tak usahlah terlalu banyak tabligh akbar kok. Nyo kecek ambo ustaz anti tabligh akbar. Ambo kecean bukan perkara anti dan tidak, tetapi efektivitasnya. Nan tahunya masalah nan ada di kampung tu, buya nan di kampung tu. Ambo petang ke Solok Selatan. Para ulama buya tidak bisa buya agak sekali sebut. Mengambo kemari sekali 3 bulan. Kan buya-buya nang kamu urus. Ambo kan tidak tahu masalah Solok Selatan secara terperinci. Lubuk Gadang apa masalahnya, Marolabu apa masalahnya, Padang Aro apa masalahnya. Buya-buya nan tahu ke kamu. Dan ambo tidak tahu doh. Ambo biarlah sekali 6 bulan awak bertamu modaliko. Ada masalah yang bisa ambo tolong memikian awak tolong awak pecahan bersama. Tapi kalau urusan jo umat, ambo lebih setuju buya-buya nan turun ndak ambo doh. Kenapa? Mau tak tahu masalah. Nah, tapi kan ada lo ndak paham itu. Padahal syarat awak bisa memberikan terapi ya. Ini kan ulama agung bersama jo tabib ruhi, dokter jiwa awak. Barunya tahu baru bisa memberikan obat yang tepat ketika nyo mendiagnosa masalah awak tu tapek pula. Kau ndak lah jale awak sakit lutut reumatiknya ge ubek sakit kepala. Tu ndak namanya. Sebenarnya orang kalau mengaji secara khusus ya usul dakwah, mengaji fikih dakwah. Apalagi kalau mengajinya tentang fatwa dan berbagai macam tahunya anan bo sampai kau ndak aneh tu. Kau kaji umum sebenarnya bagi dai. Nah, jadi mari kita kembalikan. Kembali kita ke kasus tadi. Jadi Nabi sedang berkhutbah, Sulaik masuk duduk, kata Nabi, "Qum, tagak. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau masuk salah seorang kamu ke masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Maknanya salat dia 2 rakaat sebelum dia duduk. Tapi ada perintah Nabi, falyujawiz, ringkaskan salatnya. Nah, jadi itulah nama kecian bahwa salatku kalau dari sisi panjang pendeknya bisa dibagi 3 kategori. Satu maqamnya adalah tatwil, memanjangkan bacaan. Itu nombor 2. Awak di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, kalau beliau berdiri salat malam hari sampai tafattarat qadama, sampai membengkak kedua kaki beliau karena panjangnya beliau membaca ayat. Itu maqam tatwil namanya. Nah, ada dan maqam iqtisad yang sedang tawassut. Mana tadi? Salat al-faraid. Nah, salat fardu. Kemudian berikutnya ada salat-salat yang ringkas, seperti seseorang kadang dia mengqasar salat karena dalam bermusafir berbagai macam. Nah, terkait dengan istiftah tadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan membaca istiftah bima wa ansab bimaqamihi, mana sesuai dengan maqam salatnya. Nah, kalau maqam panjang baca wajah tu. Kalau makamnya pendek baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
Kemudian kalau maqamnya tawassut, ya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kenapa? Karena seluruh alfaz istiftah seluruh lafaz tadi datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kini timbul persoalan. Apakah kalau awak membaca wajah tu, apakah makmum juga membaca penuh? Kalau imam tadi dituntut untuk membaca penuh, itulah sunnahnya. Nah, di sini ada 4 pendapat. Nah, ini yang muncul sering nih. Pendapat yang pertama, bahwa membaca wajah itu masyru' lil munfarid faqat dunal imam. Tadi wajah tu hanya dibaca oleh orang yang salat sendiri, imam tak rencak membaca itu. Kenapa? Karena dia hadisun tawilun, karena hadisnya panjang, fihi masyaqqah, dan menimbulkan kesulitan pada makmum. Pendapat pertama. Yang kedua, ayyadhu bi ba'dihi bi awwalihi wa hadha adhaful aqwal. Ada 6 pendapat baca separuh. Kan itu nak amal kan? Sampai wa ana minal muslimin. Tapi ulama mengatakan, di antara ulama yang mencuba memuqaranah, mencuba memperbandingkan pendapat-pendapat itu, mengatakan wa hadza adhaful aqwal. Iko pendapat nampak yang lama. Jadi kalau awak rujuk ke pendapat ulama itu nak baca selama itu adalah yang paling lemah. Pendapat yang ketiga mengatakan annahu lil imam wal ma'mum wal munfarid. Pendapat yang ketiga itu boleh dibaca oleh orang jadi imam, jadi makmum, atau jadi solat sendiri. Nah, dengan syarat jangan sampai imam mempersulit jamaah. Seperti tadi dalam solat tahajud, memang orang nak mempersiapkan diri. Jadi kalau ada orang nak solat tahajud, bolehkah tahajud berjamaah? Boleh, tapi dengan catatan la yu'zam alaih, tidak sengaja dibuat untuk itu. Nanti orang akan berhujjah, kenapa di Masjidil Haram orang bertahajud berjamaah? Tahajud berjamaah di Masjidil Haram itu bukan khusus tahajud saja, tetapi dilakukan orang ketika bulan Ramadan, dan memang ketika bulan Ramadan banyak orang yang beriktikaf. Jadi kalau ada orang beriktikaf kemudian dia berjamaah tahajud, tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW qama minal lail, beliau berdiri salat di malam hari, kemudian bangun Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas belum lalu. Ibnu Abbas malam di rumah Nabi, di rumah Nabi, di rumah istri Nabi. Salah satu istri Nabi itu adalah eteknya, adik ibunya, istri Nabi yang terakhir, Maimunah bintil Haris. Nah, Ibnu Abbas malam di situ. Ketika Ibnu Abbas kan masih kecil, anak-anak, kata Nabi, anamal ghulam, lalu anak, kata Nabi. Allah, maka Nabi pun salat. Kemudian rupanya Ibnu Abbas tadi belum lagi tidur. Dia berdiri di samping Nabi, tapi di sebelah kiri. Di sebelah kiri, kemudian ditarik kepalanya oleh Nabi untuk berpindah ke kanan. Nah, ini banyak juga hukum dari situ. Boleh enggak kalau awak solat dulu kemudian datang orang di belakang menjadi makmum awak? Ya boleh. Jawabannya hadis tadi. Nabi dari awal tidak berniat jadi imam, tetapi tiba-tiba Ibnu Abbas berdiri di sampingnya, dan jadilah beliau imam dan Ibnu Abbas jadi makmum. Itu makanya para ulama mengatakan kalau seseorang salat niat awal yang munfarid sendiri, tiba-tiba ada orang datang meniatkan dia jadi imam, maka jadilah dia imam berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ini terjadi juga pada istri Nabi, juga begitu, mengikut Nabi di malam hari ketika Nabi sedang salat. Nah Ibnu Abbas ketika itu berdiri dan salat. Kemudian terkait dengan ini, kalau ada orang yang tidak bertahajud, tahajud itu kan panjang. Kalau ada orang yang ingin berjamaah dengan bertahajud, dia harus menyadari bahwa itu adalah maqam yang panjang.
bukan pendek. Nah, kalau memang dia telah siap, maka tidak ada masalah dia membaca iftitahnya dengan wajjahtu. Jadi pendapat yang ketiga, wajjahtu dibaca oleh makmum, dibaca oleh imam, artinya dan bisa dibaca sendiri dalam berjamaah dan sendiri dengan catatan imam tidak menimbulkan kesulitan kepada makmum. Nah, pendapat yang keempat adalah itu hanya untuk solat malam, tidak untuk fardu. Nah, mana yang lebih kuat dari empat pendapat tadi? Yang jelas pendapat yang ketiga tadi, membaca separuh itu adalah pendapat yang paling lemah. Nah, karena itu ambo mengajak awak berubahlah, jangan taruh hijau modal itu. Nah, jadi kalau akan dibaca iftitah wajah itu harus dibaca orang yang di belakang yang jadi makmum juga siap untuk berpanjang-panjang waktu salat. Nah, kalau tidak tentu dibaca pada maqam, pada posisi salat, kondisi salat yang panjang, yaitu salat qiyam al-lail. Wallahu a'lam. Itulah tentang istiftah.